Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kanker pada organ reproduksi wanita. Tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Dokter Taufik. Saatnya ini kita masuk lagi, lanjut ya Dokter Rizda ya ke tanya-tanya. Tapi ini spesial Dokter karena pertanyaannya langsung dari para pemirsa yang memberikan pertanyaan melalui media Instagram TVRI Bengkulu. Itu mungkin bisa dibantu dimunculkan pertanyaannya. Baik, tapi mungkin bisa langsung Julia sebutkan langsung aja ya dok ya. Oke. Di sini. Jadi tadi ada yang bertanya dokter. Yang pertama itu pertanyaannya, dok kalau area reproduksi sering gatal-gatal, apakah itu termasuk ciri-ciri kanker dok? Nah ini biasa gatal-gatal kadang pola hidup yang kurang sehat misalnya. Nah ini gimana dok? Apa itu termasuk ke ciri-ciri kanker dok? Jadi gatal pada area kemaluan. Ya, biasanya kan juga disertai, kalau bagian dalam itu sering disertai dengan keputihan ya. Keputihan ini nanti sifatnya dia menahun atau tidak. Kalau dia menahun, bisa jadi itu termasuk salah satu tanda ya. Tapi kalau dia awal dan tidak menahun, biasanya sih keputihan biasa. Dan itu memang harus diperiksakan, karena bagian bawah, bagian terutama mulut rahim dan dinding vagina itu tidak akan bisa kita deteksi kalau tidak kita lihat langsung, Mbak. Jadi biasanya harus diperiksa secara langsung apabila memang gangguannya sudah sangat mengganggu ya. Itu biasa sarannya. Baik, itu tadi ya pemirsa yang bagi yang bertanya jawabannya. Mungkin Dokter Lisda ada tuh pertanyaan kedua. Kita ke pertanyaan berikutnya ya dok ya. Silakan, dok. Dok, apakah normal kalau wanita yang sudah menginjak umur 30 tahun ke atas setelah lepas KB 5 tahun itu mendapatkan menstruasi 2 hari saja dok? Ya. Jadi KB ini tidak spesifik dijelaskan ya, KB-nya jenisnya apa ya. Iya dok. Tapi biasanya ini sering dialami oleh yang KB suntik ya. Biasanya malah nggak men sama sekali, atau setelah dia lepas KB itu biasanya fungsinya itu akan pulih lagi. Ada yang kadang-kadang sampai 6 bulan, ada yang sampai 1 tahun. Jadi tergantung dari jenis KB-nya. Mungkin yang pertanyaan ini adalah KB suntik ya mungkin ya. Jadi mungkin hal yang biasa kadang-kadang. Tapi kalau memang sudah lama dan tidak dapat, maka anjurannya adalah dilakukan pemeriksaan ke dokter kandungan yang terdekat ya. Oke, jadi memang kan ada beberapa perubahan yang harus pulih dulu gitu ya, Ya, dok ya. Bisa jadi, tapi sebaiknya lebih aware ya dok. Lebih aware ya. Lebih lama dari 6 bulan bisa memeriksakan diri. Nah mungkin ada pertanyaan juga nih dok, mitos atau fakta nih dok. Ada masyarakat yang bilang katanya kalau kena kanker itu masa hidup pasien itu adalah 5 tahun itu udah paling kuat. Karena semuanya rata-rata di bawah 5 tahun. Nah itu kira-kira gimana dok prognosis dari ketiga kanker tadi dok? Jadi kalau untuk ketiga kanker tadi tergantung kembali stadium yang kita temukan. Kalau dia seperti kita ambil contoh untuk kanker serviks misalnya. Kalau ditemukan pada stadium 3 dan stadium 4, masa probabilitasnya untuk hidup 5 tahun ke depan ya, ada istilahnya itu, angka probabilitasnya itu sekitar 20-40%, Mbak. Jadi kita akan ketemu dengan orang penderita kanker ini 5 tahun itu peluangnya sekitar 20%. Jadi sisanya biasanya dia sudah meninggal di bawah 5 tahun. Maka dari itu penting banget ya punya kesadaran diri. Dan ini yang paling penting juga kalau dari Julia dengar ya dok ya, sepertinya rasa takut akan bukan hanya kesadaran yang kurang tapi takut untuk memeriksakan diri itu dok. Mungkin ada edukasinya dok, mungkin yang bisa membuat pemirsa di rumah ini lebih tenang untuk kemudian dia memilih, oh saya harus nih memeriksakan diri begitu dok. Bukan takut Mbak ya, kali lebih cenderung ke malu ya. Malu biasanya ya dok ya. Biasanya pasien kalau sudah ke dokter kandungan dan disuruh posisinya untuk posisi litotomi atau ngangkang bahasa awamnya, kadang-kadang pasiennya jadi risih, males gitu. Padahal dengan pemeriksaan yang sederhana seperti ini kita bisa tahu cepat gitu. Kadang-kadang kalau pada stadium awal ya
mungkin pasiennya bisa sembuh dengan segera kita lakukan tindakan operasi misalnya. Tapi kalau untuk kanker serviks memang kendalanya memang sebagian besar wanita itu agak risih, apalagi diperiksa oleh dokter yang laki-laki ya. Laki-laki begitu ya. Ya biasalah malunya ya dokter Lista ya. Budaya mungkin ya. Ya. Biasa. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang ibu-ibu muda yang baru saja menikah, kemudian ternyata ada kanker serviks yang dia alami, tapi dia belum memiliki anak. Nah, ini biasanya sikap atau tindakan yang dokter berikan seperti apa untuk pasien ini, dok? Biasanya kita lihat dulu stadiumnya, stadium berapa, Mbak. Jadi kalau dia ditemukan pada stadium awal, ya, maka biasanya kita lakukan tindakan sekonservatif mungkin. Sekonservatif mungkin itu artinya bahwa fungsi reproduksinya akan kita pertahankan, ya, sambil dia menunggu punya anak. Kalau nanti setelah itu dia punya anak, ya, dalam waktu setahun atau 2 tahun, ya, maka baru kita angkat semuanya gitu, nah, kasarnya. Jadi fungsi reproduksi tetap kita pikirkan, terutama pada pasangan yang belum mempunyai anak. Jadi istilahnya kalau dalam dunia kita itu tindakannya adalah konservatif, surgical staging. Artinya kita tidak ngabisin semuanya, ya, tapi kita kasih jeda waktu supaya nanti fungsi reproduksinya bisa terpakai. Setelah mempunyai anak, baru nanti kita lihat lagi apakah perlu pengangkatan semuanya. Jadi tergantung juga dari stadiumnya. Tapi kalau dia ditemukannya walaupun dia belum punya anak dan ditemukannya pada stadium lanjut, ya tidak bisa kita apa-apain lagi. Berarti memang harus kita angkat semuanya gitu. Tergantung dari stadiumnya juga. Tapi itu nggak apa-apa, dok, kalau diteruskan kehamilan. Misalnya kita konservatif nih, dok. Lalu kemudian setelah itu sekitar 2 atau 3 bulan dia hamil. Nah itu nggak apa-apa dengan janinnya atau seperti apa, dok? Jadi kalau itu, Mbak, memang penanganannya memang untuk ke janin sih nggak ada pengaruhnya sebenarnya, ya. Cuma mungkin nanti akan kita pantau terus kan selama melakukan pemeriksaan kehamilan. Setelah bayinya lahir, baru nanti kita evaluasi ulang lagi biasanya. Jadi tetap kita memikirkan fungsi reproduksi atau fungsi fertilitas dari penderita kanker tersebut. Karena yang kita tangani ini bukan kanker sebenarnya. Kalau dalam dunia medis itu bukan menangani perempuan dengan bukan menangani kanker, tapi yang kita tangani adalah perempuan dengan penyakit kanker. Jadi beda kan kalau kanker dengan perempuan dengan penyakit kanker kan beda ininya, filosofinya gitu. Iya. Baik. Perempuan gitu ya, dok, ya. Jadi lebih harus memikirkan bagaimana fungsi fungsi reproduksinya, betul. Fungsi seksualitasnya juga harus kita pikirkan, banyak aspeknya. Jadi tidak melulu kankernya aja yang kita pikirkan, tapi aspek di setelah penanganan itu juga harus kita pikirkan. Ada nggak sih, dok, kasusnya tiga-tiganya kena, dok, dalam satu pasien? Dalam satu pasien itu jarang, Mbak. Jadi kalau ada kanker itu biasanya dia jarang yang namanya double primer. Kalau istilah medis kita itu double primer. Tetapi kalau untuk kanker ovarium, ya biasanya sebarannya kan ke saluran cerna, ya, gastrointestinal. Nah itu sering kita temukan. Jadi dia ada penyakit juga kankernya di saluran cerna, ada juga di ovarium. Jadi memang ada beberapa kasus yang kita temukan double primer tapi sangat jarang. Wah, luar biasa sekali. Jadi harus betul-betul berhati-hati ya, dok, ya. Ya, mudah-mudahan. Baiklah, terima kasih Dokter Taufik Sama-sama, atas Mbak. waktunya, informasinya. Terima kasih sekali lagi, dan juga Dokter Lisda, terima kasih hari ini sudah menemani. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi informasi dan juga edukasinya. Semoga bisa menambah wawasan kita sehingga kita bisa lebih mawas diri untuk menjaga kesehatan kita dan juga mengingatkan lingkungan kita untuk bisa aware nih terhadap kesehatannya. Nah, pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.